نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat duhur yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pagi hari tadi setelah salat subuh kita bahas kemurahan atau toleransinya Islam kepada pemeluknya. Maka suatu saat perkara yang wajib, yang mesti harus kita kerjakan, ternyata ketika kita tidak mampu ada keringanan. Sekarang kita lanjutkan, semua yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu harus kita jauhi. Karena Allah Ta'ala tidak melarang kita, melainkan mesti bahaya jika dilanggar. Tapi satu saat orang itu boleh melanggar larangan Allah Ta'ala kalau ada sebab. Nah, ini yang harus kita pahami. Jauh lagi, semua larangan Allah Ta'ala harus kita jauhi. Karena apa? Semua larangan Allah Ta'ala baik di dalam Al-Quran maupun hadis mesti madarat. Namun satu saat orang itu boleh melanggar yang haram karena ada sebab. Nah, sebab inilah yang harus kita pahami. Tentunya kita tidak ingin melanggar larangan Allah, namun satu saat kondisi tertentu. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-An'am 119. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Maka sungguh Allah Ta'ala telah memperinci, menjelaskan untukmu yang Allah haramkan kepadamu. Jadi Allah telah menjelaskan secara detail perkara yang haram agar kita bisa menjauhi. Namun ketika ada kondisi tertentu Allah menjelaskan illa madturirtum ilai, kecuali kamu dalam keadaan terdesak atau terjepit atau dalam keadaan terpaksa. Satu contoh, orang itu lapar, tidak ada daun-daunan, tidak ada makanan, tidak ada air untuk diminum. Yang ada adalah bangkai. Kalau orang itu makan pasir tidak bisa, makan batu juga tidak bisa. Nah, ketika air tidak ada, ketika tumbuhan tidak ada. Iya, kalau kita hidup di Indonesia serba semuanya tumbuh, daun-daunan ada. Kalau di padang pasir seperti di Saudi yang lain tidak ada makanan, tidak yang lain, menjumpai bangkai boleh dimakan. Bukankah memakan bangkai itu hukumnya haram? Namun dalam rangka untuk mempertahankan nyawa kita, karena kita tidak boleh bunuh diri, boleh makan bangkai tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Sekiranya kita makan satu suap sudah kuat, maka yang lain kita tinggalkan. Nah, inilah suatu hal yang sangat kita syukuri ketika Allah Ta'ala melarang kita dalam keadaan terpaksa mendapatkan pula keringanan. Satu contoh, kita itu menyentuh wanita tidak boleh, ya, melihatnya juga tidak boleh. Tapi kalau kita tahu ada orang sepeda motor dia jatuh, wanita itu jatuh, tidak ada satu pun yang menolong, boleh kita menolong karena dalam keadaan darurat. Maka seorang dokter ketika dia tidak ada dokter wanita, adanya dokter yang laki-laki yang spesialis untuk operasi umpamanya. Kalau ada dokter wanita tidak boleh laki-laki, karena laki-laki tidak boleh melihat wanita.
Tapi kalau tidak ada atau wanita dalam keadaan kondisi kalau wanita ini tidak ditolong akan madharat atau kemungkinan mati, maka boleh tentunya melihat bagian yang sakit. Nah inilah rahmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita bahwa din itu mudah sekali. Tidak ada yang sulit untuk kita kaum muslimin. Cuma mudah ini butuh ilmu. Kalau kita tidak memiliki ilmu ya akan merasa sulit dengan Islam itu. Karena kemudahan itu diperoleh dengan ilmu. Dan ketika punya ilmu kita amalkan maka menjadi mudah. Demikian juga orang sifatnya dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Kalau tidak akan dibunuh. Padahal kita tidak boleh mengatakan saya kafir. Namun ketika dipaksa seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, maka mengucapkan kufur tapi hatinya tetap iman. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, ya. Jadi kita menghadapi musuh kita tidak bisa melawan. Kalau kita mengucapkan kalimat sebenarnya akan dibunuh, boleh kita bersiasat membohongi mereka. Ya saya kafir. Ucapannya tetapi hatinya tidak. Karena manusia tidak ada yang bisa mengoreksi hati kita. Karena itu Allah Ta'ala menilai kita amal hati. Kalau kita melihat orang secara zahirnya. Tapi kalau Allah Ta'ala menilai kita secara hati. Dan demikian juga zahirnya. Dalam satu hadis, innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah tidak melihat penampilan dirimu. Karena penampilan bisa ditipu. Wala ila ajsamikum. Dan tidak pula melihat jasadmu. Walaki yanduru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat niat kita, keikhlasan kita beribadah. Nah inilah satu rahmat yang harus kita syukuri. Ternyata mengamalkan Islam itu paling mudah. Peraturan manusia tidak bisa ditawar kecuali dengan duit. Peraturan Allah Ta'ala menciptakan kita ketika kita tidak bisa, harus jatuh kepada perkara yang haram dengan sebab udzur kita, maka Allah Ta'ala mengampuni. Ayatnya nomor 2. Faman idturra ghaira baghin wala 'atin fala isma alaihi. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa dia ghaira baghin, tanpa melampaui batas. Nah, tanpa curang, bagho curang. Wala 'atin, tanpa melampaui batas, fala isma alaihi, maka tidak mengapa, tidak berdosa sedia. Ya, jadi orang melanggar sesuatu yang haram karena ada sebab. Dengan syarat tidak berlebih-lebihan, maka Allah Ta'ala memaafkan dosa seorang tersebut. Taruhlah tadi contohnya kita, yaitu dalam satu posisi kita masuk dalam satu daerah. Dan kita tidak mungkin kecuali harus masuk. Di situ umpamanya disuruh melakukan satu perbuatan dosa. Tapi kita tidak mungkin kecuali harus banyak kita mau menuju ke orang tua kita yang sakit. Jalannya satu. Boleh kamu yaitu lewat di sini dengan syarat demikian. Kalau persyaratan itu tidak jatuh kepada syirik, maka tidak mengapa. Mungkin suruh bayar pajak atau suruh tanda tangan yang lainnya. Nah inilah yaitu kemudahan di dalam Islam. Termasuk juga orang makan haram. Makan yang haram asalnya hukumnya haram, tidak boleh. Namun ketika kita tidak menjumpai yang halal dan kita akan mati kalau tidak makan yang haram, itu boleh makan yang halal. Satu contoh umpamanya kita mau sholat, ya mau sholat lalu pakaian kita sobek, dan tidak mungkin akan menutup aurat. Di tetangga ada baju yang dijemur. Kalau tetangganya ada dua, ada tetangga itu keluarga kita. Kemudian juga ada tetangga yang itu bukan keluarga kita, sama-sama menjemur pakaian. Maka lebih utama kita mengambil atau meminjam tanpa ada orangnya, karena tidak ada orang, yaitu baju yang itu milik keluarga kita, lebih ringan. Padahal itu gasap, tidak boleh. Namun dalam kondisi sholat harus menutup aurat, diperkenankan kita untuk sholat, karena kita sholat tidak boleh telanjang.
pinjam, kemudian kita kembalikan lagi. Nah inilah hal yang perlu kita pahami, bahwasanya Islam melarang sesuatu tapi melihat kondisi kita. Demikian juga di dalam surat Al-An'am ayat nomor 145. Faman idturra ghaira baghin wala 'atin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Kalau tadi surat Al-Baqarah ayat nomor 173. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, yang dia tidak melampaui batas dan tidak curang dan tidak melampaui batas, sesungguhnya Rabbmu yaitu Allah mengampuni dosamu. Tidaklah Allah Ta'ala mengampuni dosa melainkan kita melanggar. Rahiman, belas kasihan kepada hambanya ketika dalam keadaan terpaksa, maka boleh dia melanggar, tapi dalam keadaan benci hati, tidak merasa gembira. Ketika makan bangkai karena tidak ada yang lain, merasa jijik, merasa benci, tapi dia makan karena untuk menahan nyawanya. Ini juga perkara yang harus kita fahami, bahwasanya Islam itu perlu kita pelajari dari ilmunya dengan sedetil-detilnya. Ayat yang lain surat Al-Baqarah 286. La tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami ini ya Allah, jika aku ini lupa atau kami ini salah yang saya tidak tahu dalilnya. Bukankah orang itu sholat wajib tapi dia lupa, tidak ada mengingatkan, maka Allah Ta'ala tidak menghukum orang yang meninggalkan sholat karena lupa. Tapi kalau ingat harus sholat saat dia ingat. Tapi kalau tidak ingat, maka Allah Ta'ala tidak menghukum bagi orang yang meninggalkan sholat karena lupa. Karena lupa bukan dengan kesengajaan. Akhtoknya atau salah. Ada sahabat yang pernah sholat, dia tidak tahu kiblat. 3 sahabat itu berbeda-beda sholatnya. Ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke utara, ada yang menghadap ke selatan, yang lainnya. Namun karena tidak tahu, dan sholat itu tidak boleh ditunda, ya, maka sholat masing-masing dengan keyakinannya bahwa kiblat yang benar adalah ini, padahal itu salah, Allah Ta'ala menerima, karena kesalahan itu bukan disengaja, tapi karena tidak ada ketahuan ilmu yang ia dapati sehingga beristihad sholat sesuai dengan keyakinannya. Ternyata setelah sholat orang itu keliru kiblatnya. Tapi kalau kita ini tahu kiblat, lalu sholat menghadap selain kiblat, kita berdosa karena kita tahu. Nah inilah yang harus kita pahami untuk kita lihat keluarga kita, tetangga kita, yang lainnya. Kadang-kala melakukan dosa, tapi kita tidak tahu penyebabnya. Menanya dulu, kenapa tadi kok berbuat begini? Duh, saya ini dalam keadaan terpaksa. Saya sholat menghadap sana itu saya yakin itu kiblat. Terutama orang yang baru datang. Saya melihat bahwa saya ini menurut saya ini utara ini, tapi di sini kiblat ini barat. Ya namanya satu orang. Dan ketika dia sholat tidak boleh menunda waktu sholat, harus sholat sesuai dengan keyakinan kiblat itu. Tapi ketika ada orang ditanya kiblat, kita wajib mengikuti kiblat. Tapi sekarang alhamdulillah ada HP yang ada kiblatnya, ya. Maka kita bisa melihat oh ini arahnya ke sana. Jadi Allah Ta'ala tidak menghukum bagi orang yang lupa. Tapi kalau orang itu lupa, ingat, wajib menunaikan yang dia lupa. Sebagaimana orang yang hutang dia lupa bayarnya. Ketika diingatkan, iya ya, saya belum bayar, wajib bayar. Karena dia sudah diingatkan. Tapi kalau tidak tahu dia, umpamanya ada orang sifatnya, dia hutang. Ketika di perjalanan, ya di perjalanan dia tidak punya duit, utang, dan orang itu baik. Ternyata ketika pergi orang itu kita tidak tahu. Tidak tahu di mana kita mencari orang tersebut. Sedangkan kita tidak mampu untuk membayar. Belum mampu, maka Allah Ta'ala membebaskannya. Tapi kalau mampu kita harus membayar. Kalau kita mampu orangnya tidak ada, kita titipkan di kas masjid. Ya Allah, ini hutangku kepada si fulan. Karena saya tidak menjumpainya, aku titipkan di kas ini wahai Allah. Nah, ya.
Selanjutnya pula, walaisa 'alaikum junahun fima akhtatum bi. Tetapi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Kamu itu tidak berdosa ketika kamu keliru. Nah, tapi kalau kita keliru di hadapan orang, apalagi orang itu lebih tinggi kekuasaannya pada kita, kita dimarahi. Tapi Allah Ta'ala tidak marah sama kita. Karena keliru ini bukan dengan sengaja. Dan bukan dengan niat saya mau keliru. Ya, seorang lagi. Walaisa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi. Maka kamu tidak berdosa ketika kamu melakukan satu perkara keliru. Tidak benar. Satu contoh, namanya ada orang sholat. Dia sholat maghrib 2 rakaat, salah. Dan dia yakin itu 3 rakaat. Maka Allah Ta'ala yaitu tetap menerima amal orang itu karena dia salah. Tidak ingat kalau dia sholatnya 2 rakaat. Bukankah pernah Rasulullah SAW lupa pada waktu sholat duhur 2 rakaat salam. Kemudian para sahabat, wahai Nabi, as-shallaita duhur rakaatain? Tidak, saya tadi sholat 4 rakaat. Namanya lupa, manusia lupa. Lalu ketika di belakang ada orang beritahu, wahai Nabi SAW, tadi Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Terus nanya beliau, apa benar saya sholat duhur ini 2 rakaat? Benar. Maka beliau bangkit takbir menambah 2 rakaat dan sah sholatnya. Ini satu contoh. Seperti lagi kita siang. Ternyata siang kita haus, kita makan setengah piring, ingat, loh ini kan siang. Maka yang sudah masuk ke perut kita tidak boleh dimuntahkan. Tetapi yang sisa tidak boleh dilanjutkan. Subhanallah. Padahal orang siam tidak boleh dia makan. Ya. Demikian juga ada seorang sahabat. Dia siam berkumpul sama istrinya siang hari. Nah, dia harus memerdekakan budak. Kalau dia bisa memerdekakan budak, harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, harus ngasih makan fakir miskin 60. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi, asabtus dzanban. Saya ini berbuat dosa, wahai Nabi. Kenapa? Saya mengumpuli istri saya siang hari pada waktu Ramadan. Merdekakan budak. Saya tidak punya budak, wahai Nabi. Saya tidak orang miskin. Siamlah 2 bulan berturut-turut, saya tidak mampu. Memang tidak mampu. Bukan bohong. Maka kamu kalau tidak mampu, maka bayarlah fakir miskin 60 orang kasih makan. Wahai Nabi, saya tidak mampu. Apa kata beliau? Beliau mencari bantuan. Ini saudaramu melakukan satu dosa, tidak bisa membayar yaitu dendanya, dikumpulkan oleh beliau. Makanan yaitu beras atau gandum yang lainnya untuk 60 orang. Menanya sahabat yang pernah mengumpuli istrinya di siang hari, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa aku kasihkan kepada orang miskin? Saya ini lebih miskin daripada masyarakat ini. Senyum beliau. Ya, bayangkan ini. Ini kemurahan din. Tidak ada kesulitan di dalam Islam. Apakah wahai Nabi akan saya bagikan kepada orang-orang sedangkan saya paling miskin dibandingkan orang miskin yang ada? Beliau senyum. Kalau begitu, ambillah untuk membayar kafarah. Subhanallah. Begitu orang nikmatnya orang punya ilmu. Makanya kita itu harus menuntut ilmu. Karena ilmu itu ibaratkan mata lampunya. Sehingga kita bisa tahu keadaan. Nah, itu satu contoh. Melakukan dosa, kumpul sama istrinya dengan sengaja. Dan dia lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena tidak bisa memerdekakan budak karena kemiskinannya. Tidak mampu siam 2 bulan karena fisik yang lemah. Tidak bisa membayar yaitu denda 60 memberi fakir miskin makan 60 tidak mampu. Nah, beliau berikhtiar. Ini kebaikan beliau. Selalu berusaha bagaimana yaitu kebutuhan umatnya didahulukan daripada dirinya sendiri.
Dan itu termasuk sifatnya sahabat yang mulia. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan diri kita sendiri. Subhanallah, kalau kita waktu umroh, ya banyak orang dia bawa makanan, roti, ya, susu, ya, di orang-orang dikasih dulu. Untuk dia belakangan. Setelah dibagi semua tinggal sedikit untuk dia. Inilah kebaikan Islam. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nah, jadi kalau orang keliru, maka Allah Ta'ala mengampuni. Makanya kalau kita tahu anak kita salah, tidak tahu dalilnya, ya, atau melanggar karena dia keliru, demikian juga istri saya, jangan marah dulu. Apa sebabnya melanggar? Saya tidak tahu. Ya, kalau ini tadi lah kompor itu masih nyala, saya tinggal istirahat karena tidak tahu. Kalau terjadi terbakar, jangan marah dulu. Nah, karena Allah Ta'ala yang menciptakan kita, kita salah diampuni. Bagaimana kita dengan keluarga kita? Bagaimana kita dengan tetangga kita? Bagaimana kita dengan kaum buruh kita? Dengan syarat memang orang itu istiqomah. Subhanallah, ikhwan. Kenikmatan Islam kalau kita pelajari tidak ada kesulitannya. Semua yang kita hadapi kesulitan ada jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mencarikan jalan kemudahan dari semua kesulitan. Selanjutnya, walau sya'allahu la'anatakum. Surat Al-Baqarah ayat nomor 22. Seandainya Allah Ta'ala menghendaki kalian semuanya, tentu Allah Ta'ala akan mempersulit dirimu. Tapi Allah Ta'ala mempermudah diri kita. Bayangkan kita tidak mampu salat berdiri, boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh berbaring. Tidak mampu siam, padahal itu wajib, boleh kita berbuka. Ketika kita safar, dan menurut asal adalah wajib siam, tapi Allah memberi keringanan. Faman kana minkum marida, siapa yang dalam keadaan sakit, siapa yang dalam keadaan berpuasa dia sakit, aw ala safarin, atau dalam bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka boleh diganti pada hari yang lain. Padahal siam itu wajib. Yang besok pada hari kiamat akan bicara. Yaqulus saumu, berkata puasa kita, ay Rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahawat, aku cegah hambamu ini ya Allah makan sedangkan dia ingin makan, dan aku cegah tidak kumpul istrinya. Ya Allah, berilah syafaat aku untuk menolong si dia. Ya. Inilah nikmatnya kita kaum muslimin. Ternyata nikmatnya ilmu itu melebihi nikmatnya makan. Nikmatnya makannya di lidah. 250.000 satu porsi. Kalau sudah masuk perut sama saja nasi yang 10.000 satu bungkus. Tapi nikmatnya amal soleh sampai di akhirat nanti. Nah, itulah para anbiya yang hidup sederhana urusan dunia. Karena apa? Merasa mendapatkan nikmatnya ibadah. Beliau itu sholat sampai bengkak kakinya malam hari karena nikmatnya ibadah. Maka Allah berfirman, walau sya'allahu, seandainya Allah Ta'ala menghendaki, la'anatakum, maka Allah akan mempersulit kamu, tetapi Allah Ta'ala mempermudah kita. Yakni anna Allah Ta'ala kharramal maitata. Kesimpulan dari ayat 6 tadi yang kita dengar, maknanya Allah Ta'ala mengharamkan kita bangkai. Bangkai apapun haram, kecuali ikan atau belalang, karena ada hadisnya. Menurut asal adalah haram. Wadamma, dan juga darah yang mengalir ketika kita menyembelih ayam atau menyembelih kambing atau mengalir. Itu namanya damam masfuha, mengalir, hukumnya haram. Tapi ketika manusia ini dalam keadaan terpaksa, tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan orang itu kalau tidak minum makan mati, makanya kita disuruh kulu wasrabu, makanlah minumlah, dan tidak mungkin orang akan makan batu, boleh
minum darah itu, darah hewan itu. Dan boleh makan daging yang sifatnya yang haram itu. Dan boleh juga makan bangkai. Dan boleh juga makan atau makan yang itu bukan haknya. Ada orang lapar, tidak ada yang makan kecuali ada jambunya orang, mangganya orang, boleh. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Umar bin Khattab ketika dalam keadaan paceklik panjang, ya mencuri tidak dihukum potong tangan karena beliau tahu kondisi sangat mendesak. Dan orang itu mencuri untuk kebutuhan makannya yang pokok, tidaklah seperti mencuri sebagaimana orang mencuri. Demikian juga tidak ada minuman yang lainnya, adanya khamr, hukumnya haram. Boleh minum tapi sekedar untuk menghilangkan haus. Kalau sudah 1 sendok 2 sendok merasa terbasahi kerongkongan kita, tidak boleh kita lanjutkan. Karena Allah mengatakan wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Walahmul khinzir, demikian juga daging, yaitu daging babi. Tidak boleh kita makan daging babi. Namun dalam keadaan kondisi kita di perjalanan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada daun-daun yang kita makan. Kalau di Indonesia masih ada daun yang lainnya. Dan dia tidak bisa kecuali harus menahan laparnya, boleh. Tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Wala atin, wala baghin, wala atin. Sekedar makan sesuap sudah terasa dia bisa, yaitu longgar, bisa bernafas dan bisa kuat, diberhentikan. Tuh. Wa ma uhilla libihi li ghairillah. Dan sesembelihan yang bukan disebut nama Allah. Ketika tidak ada makan yang lain yang halal, adanya makan yang haram ini, maka boleh, tapi tidak boleh melampaui batas. Fa idza staddal ju', ketika orang itu sangat lapar, bil muslimi, yang dihadapi oleh orang muslim, faman lam yajid ma ya'kuluh, apabila tidak ada yang dimakan, wa yasuddu bihi ramqahu, dan dia harus mempertahankan nyawanya, karena manusia tidak boleh bunuh diri. Bunuh diri bukan hanya dengan pisau, bisa juga bunuh diri orang itu lapar, ya. Kemudian ada makanan yang walaupun bukan miliknya, dia tidak mau makan, berarti bunuh diri. Ya. Lalu apa katanya? Faqad rakhasallahu ta'ala. Maka katanya Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, sungguh Allah Ta'ala memberi keringanan kepada orang yang sifatnya tidak memiliki makan yang halal itu, ayyakula ma wajada minha, makan apa yang jumpai. Mungkin ada ular mati yang dia bisa ambil walaupun menjijikkan, tapi dalam rangka untuk mengganjal, yaitu perutnya yang lapar, fala isma alaih, tidak ada dosa, wala haraja, dan juga tidak ada pula dosanya, karena Allah Ta'ala Maha tahu apa yang dikerjakan oleh kita. Oleh karena itu ketika ada orang melanggar yang haram, ditanya dulu, kenapa mencuri barang? Oh iya Pak, lihat rumah saya tidak ada makanan, ya, ibu saya tua dan saya yaitu tidak punya pekerjaan, tidak ada tempat yang, maka saya mengambil ini sekedar untuk menutupi kelaparan saya tidak mengambil yang banyak. Maka kita harus membebaskannya, karena Allah Ta'ala saja membolehkan orang dalam keadaan terpaksa untuk makan yang haram, tapi wala baghin wala adin, tidak boleh melampaui batas dan tidak boleh curang. Wa idza waqa'al muslimu fi maksiatin khata'an, ketika orang muslim melakukan kemaksiatan karena salah, tidak tahu hukumnya, au mukhalafatun linnas, atau menyimpang dalil, fi halil ijtihad, ya, dalam keadaan ijtihad, fala yu'akhadhu bidzalik, maka tidak dihukum. Wa yasa'uhu, dan Allah memberi kelapangan dia, afwallah, yakni ya'fullahu wa yarhamuhu, Allah memaafkan dan juga Allah merahmati. Satu contoh, pernah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum masuk Islam, orang itu nikah istrinya 15, 10. Bayangan orang jahiliyah.
Setelah menikah kamu pilih 4 saja. Yang lain dicerai. Karena batasan dalam Islam 4. Demikian juga ada pernah orang menikah. Ternyata ada wanita tua itu datang, loh kamu kok menikah dengan ini? Ini satu susuan, ini wanita yang kamu nikah itu saya susui. Kamu juga saya susui. Maka saat itu cerai. Dan tidak berdosa orang itu menikah sesusuan karena dia tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu dia harus meninggalkan yang dilarang. Inilah pentingnya Islam. Kita mengembalikan semua kesulitan kepada hukum Allah Ta'ala, kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita keliru jalan. Kalau penjaga jalan itu orang-orang Muslim tahu dalil, nggak apa-apa Pak, Bapak ini jalannya keliru, yang betul ini. Nah enak kita ini. Tapi kalau orang itu kafir yang mungkin kita dihukum kita, Bapak melanggar. Ya. Ada orang lupa dia. Tidak membawa SIM, lupa, bukan sengaja, namanya lupa. Ketika Allah Ta'ala memaafkan, maka kita sebagai hamba yang beriman harus memaafkan. Karena memang keliru, lupa. Bagaimana orang mau dipaksa dia lupa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Dan ini juga bisa kita praktekkan di dalam rumah tangga. Dengan anak kita, istri kita, atau kaum buruh kita. Satu saat melanggar karena tidak tahu. Loh itu kamu jual kok seharga itu? Ya. Ini membelinya 1.200.000. Gimana kamu jual 700? Saya lupa Pak, saya tidak tahu, saya kira ini loh. Itu jangan dihukum. Ya dia lupa. Bagaimana Allah Ta'ala memaafkan kita? Subhanallah. Bisa kita praktikkan dalam kepegawaian. Demikian juga orang ketika juga salah di dalam menservis. Oh iya, ini tadi ada yang belum dipasang, Pak. Ya, kita tidak menyalahkan. Bukan kamu tidak tahu ya, bukan. Coba ini bongkar lagi, pasang lagi. Enak kita. Ternyata apa yang Allah jelaskan kepada kita itu diterima oleh fitrah manusia yang sehat. Tapi manusia punya hawa nafsu. Kadang-kadang hawa nafsu itu yang melawan fitrah kita. Nah, wa dzakara Syekhul Islam, disebutkan pula oleh Syekhul Islam, annal Islam jaa bi taksilil masalih. Islam datang itu untuk membawa kebaikan umat. Wa takmiliha, dan supaya kita mendapatkan baik yang puncaknya baik sempurna. Wa ta'tilil mafasid, dan Islam datang untuk membatalkan kerusakan-kerusakan. Waktu lihat, dan untuk memperkecil musibah, memperkecil kerusakan. Makanya kita dilarang zina, dilarang mencuri, dilarang berjudi, dilarang mengurangi timbang, karena semuanya ini merusak jiwa kita, merusak juga umat. Makanya dilarang. Wa annahu yurajjahu khairal khairaini, bahwa Islam itu menyuruh kita untuk memilih 2 alternatif. Contohnya begini. Kita ini lapar sekali, tidak ada makanan, tidak ada daun-daunan, ya, tidak ada pula air, tidak ada pula yaitu buah-buahan. Pokoknya kita tidak mungkin akan makan pasir, tidak mungkin kita makan batu. Lalu kita dihadapkan 2 bangkai ayam, bangkai babi. Mana yang kita pilih? Sama-sama butuh makan kita. Tapi ada 2 bangkai, ini bangkai ayam, ini bangkai babi. Yang kita pilih bangkai ayam karena lebih ringan. Nah, baik, kita mau sholat, pakaian kita najis. Ya, sedangkan tidak ada air. Kalau ada air nggak apa-apa. Ya kita basuh dengan air, selesai suci. Tidak ada air dan kita tidak bisa harus sholat. Ada rumah 2, rumah satu tetangga kita, yang rumah satu itu saudara kita. Bajunya dicemur dua-duanya. Memilih bajunya mana kita? Baju saudara kita, karena lebih ringan dosanya daripada yaitu menggasap
baju tetangga kita. Ini namanya yurajjihu bainal khairaini. Maka memilih mana yang lebih baik dan lebih ringan dosanya. Wa yadfa'u syarru syarraini, dan menolak yang lebih besar yaitu kejahatannya, lebih besar dosanya. Wa taksilu a'damil maslahataini, dan untuk memperoleh mana yang lebih besar manfaatnya. Karena fitrah manusia itu memilih yang ringan, memilih yang mudah. Kalau kita dihadapkan satu jalan lurus, ya, jalan lurus tapi ada lubang sedikit. Ada jalan yang bagus sekali tapi yaitu belok-belok yang kita tidak tahu. Tentu kita akan memilih jalan yang lurus walaupun ada lubang sedikit, karena itu menenangkan jiwa. Nah, seperti itu kita pahami ternyata Islam itu agama yang mudah. Inna dina yusrun wa la yusata fiddin illa ghalabahu. Din ini adalah mudah. Siapa saja mempersulit agama, dia akan dikalahkan dengan kesulitannya tadi. Ya, karena itu sholat kita tahu, sholat subuh 2 rakaat jangan ditambah 4 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat jangan dikurangi dan jangan ditambah, karena Allah Ta'ala Maha tahu kemampuan kita. Aqulu, katanya Syekh Rabi hafidhahu ta'ala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ayyataqabbalal muslimuna ruhasallahi ta'ala. Allah Ta'ala mencintai hambanya beriman itu untuk menerima rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Ya, rukhsah itu keringanan. Maka orang musafir boleh tidak siam, karena musafir lain dan mukim. Tapi kalau musafir kita lain pada zaman dulu. Musafiran dulu itu kepanasan di atas padang pasir, bukan naik mobil, bukan naik pesawat, bukan pakai AC, jalan kaki atau naik unta. Tentu dengan panasnya, teriknya panas seperti itu akan menyerap, ya, yaitu air yang ada di tubuh kita yang sehingga menjadi orang itu haus, bahkan kadang-kadang sampai pingsan. Dibolehkan kita untuk menggagalkan siang kita dan untuk mengganti yang lain. Karena Rasulullah SAW dalam bepergian, beliau itu kuat siang. Ketika sudah kurang 10 menit mau maghrib, melihat ada sahabatnya yang sangat lemah sekali. Kenapa? Saya siam wahai Nabi. Batalkan siam, aku akan minum. Subhanallah. Karena Islam bukan untuk menghendaki kesulitan. Nah, yaitu Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Maka orang musafir ketika dia sholat 5 waktu, dia tidak sholat rawatib dengan sholat wajib saja dihukumi sudah sholat rawatib. Nah, ya. Ini kita perlu ilmu. Dihukumi seperti sholat rawatib. Tapi orang masuk masjid dia hendaknya dia tahiyatul masjid, karena ada peraturan. Dan itu tidak, yaitu menyulitkan kita. Bayangkan orang itu biasanya siam Senin dan Kamis. Terus dia sakit, tidak bisa siam dia. Maka ketika hari Senin dia tidak siam, hari Kamis dia tidak siam karena sakitnya, Allah akan mengganjar dia ketika seperti beramal pada waktu sehatnya. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, kalau kita punya ilmu enak kita, ternyata kita sakit ya, tidak bisa sholat berjamaah, padahal biasanya sholat berjamaah dihukum seperti sholat berjamaah. Kecuali kalau orang itu malas dia sholat berjamaah, sakit dia tidak sholat berjamaah, maka tetap dia sholatnya dihukumi seperti sholat sendirian. Tapi kalau sering kita ini sholat berjamaah, namun udzur ibunya sakit kritis, lalu kalau kita tinggalkan, kasihan ini siapa menolong, tidak ada menunggu, maka kita sholat di rumah karena ada udzur syar'i. Menunggu ibu kita dalam keadaan berat sakitnya, seperti kita ini dihukum oleh Allah Ta'ala sholat berjamaah. Ya Allah, tidak ada ruginya orang muslim ketika dia meninggalkan suatu perkara karena ada penyebabnya. Nah, jadi Allah Ta'ala senang sekali kalau kita diberi keringanan, bisa menerima keringanan itu. Sholatnya orang musafir qashar jamaah. Tapi kalau kita sedang dalam keadaan berkumpul seperti ini, maka kita
lebih utama sholat berjamaah. Namun ketika antum mau pergi ke Jakarta naik pesawat atau naik kereta atau naik bis, maka boleh dijamak, boleh dikosor. Tapi sholat kita menjamak qasar sama dengan sholat kita mukim ketika di sholat berjamaah. Karena kita menjamak itu dalam kondisi kita safar. Oleh karena itu Imam Bukhari mengatakan babu qad faqad bawwabal Imam Bukhari rahimahullah taala babud dini yusrun. Bab agama Islam sangat mudah. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam akhabbud dini ilallah al-hanafiyatul samkhatu. Din amalan amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah taala adalah yang lurus. Al-Hanafiyah itu maknanya yang ikhlas karena Allah Ta'ala. As-Samkhah maknanya yang longgar untuk kita. Maknanya ketika kita sangat mengantuk, tidak boleh langsung sholat, istirahat sebentar. Subhanallah. Ketika kita sakit tidak bisa sholat berdiri, duduk. Ketika kita bekerja, kita nyupir ya angkutan kota yang begitu panasnya, boleh kita tidak berpuasa. Kalau kita tidak mampu berpuasa, tapi harus mengganti pada hari yang lain. Begitulah kaum muslimin yang dapat kita fahami hal-hal yang perlu difahami oleh kita semua. Ternyata Allah Ta'ala mewajibkan kita, Allah Ta'ala mengharamkan kita. Satu saat kewajiban itu boleh ditawar karena ada penyebab yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan satu saat yang haram itu bisa kita langgar karena ada penyebab syar'i. Tetapi pelanggaran ini bukan melalui hawa nafsu, namun ada penyebab yang dibolehkan di dalam syar'i itu sendiri. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Saya rasa cukup, insya Allah nanti sore akan kita lanjutkan lagi ya. Ya kita utuni menuntut ilmu ya. Karena amal ibadah itu akan diterima oleh Allah Ta'ala dengan dasar ilmu. Sebagaimana orang tukang bangunan, kalau dia punya ilmu tukang bangunan akan diambil oleh orang, kerjakan rumah saya. Maka beribadah harus dasar dari ilmu. Karena Allah Ta'ala menerima amal ibadah dengan ilmu dan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu yang dapat sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.